Nih saya lagi bersama rombongan para supporter Persikas yang teriak yelnya salah tempat dan salah alamat. Urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Memahami dari. Jadi kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati. Nah, sing tarik saya teh. Ayo Ngedemo saha saya teh. Bupati. Saya peduli dengan Persikas. Saya ingin Persikas tetap di Subang. Di Subang ya. Tapi infrastruktur jalan harus selesai dalam 2 tahun, itu jauh lebih penting. Tuh kan akhirnya dijelaskan. Pakai apa narkobanya? Hah? Kamu pakai sabu? Dari mana duitnya? Duitnya Kenakalannya adalah menggunakan kocoy. SABU. Oh my god. Ini datang jauh-jauh loh. KPI nonton gak sih? Dia ingin menemui Pak Deddy Mulyadi dengan gue yakin nggak segampang membalikan telapak tangan untuk bertemu dengan seorang Pak Deddy Mulyadi dengan harapan bahwa anaknya bisa dimasukkan ke barak militer. Saya potong langsung. Ajar Apa yang sudah dikerjakan saja masih muncul lagi. Betul. Pertanyaan kritis dari saya. Program apa yang dikerjakan KPAI sehingga bisa dikerjakan oleh apakah TNI atau polisi ataupun pesantren-pesantren supaya anak-anak kita baik semuanya? Apa program yang akan dilaksanakan? Iya, saya kalau menanyakan secara kritis. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan Ngedorong doang. Pak. Ngedorong doang. Gue udah ngebahas mereka tuh kayak greget gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar Mbah Henol. Kali ini seperti biasa ada beberapa topik yang menarik yang bakal kita bahas teman-teman. Salah satunya adalah para fans Persikas dan juga para manajemennya akhirnya datang ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Deddy Mulyadi ya, mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung. Bah, ini cocok ya. Begini yang gue demenin, memberikan apresiasi dan semangat buat teman-teman Persikas, tapi tolong jangan diulangin lagi gitu ya kayak yang kemarin ya. Pokoknya kita bakal kumpulin semuanya nih videonya ya, gue jadiin satu buat kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Nih saya lagi bersama rombongan para supporter Persikas yang teriak yelnya salah tempat dan salah alamat. Urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Bupati ge lamun boga duit ngabantuan, itu boga duit nggak boleh bantu klub profesional dengan menggunakan uang negara, nggak boleh. Sok, mau bicara apa kamu? Semoga Pak Bupati gitunya. Nah, sok ngomong. Orang dukung Pak pebarengan Pak. Ngomong sok mana yang ngomong naon ka parei, sok. Pak, orang hijilah jeung supporter dan manajemen untuk kita sounding mengenai sepak bola Persikas tersebut. Harapan besar sebagian warga Subang menanti kehadiran Persikas untuk kembali di Liga 2 dan kita adalah hiburan sepak bola untuk tanah kita sendiri, Pak. Harapannya ya, ayo kita bareng-bareng, Pak. Semua juga saking cintana, Pak, kieu, Pak. Barudak gitu. Sampai kudu manggi nu salah heula gitu. Padahal ya kita susah juga akses untuk tembus ke Bapak. Semoga hal-hal ini bisa memaklumi gitu, memahami dari. Jadi kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati. Nah, sing tarik saya teh. Ayo siap. Ngedemo saha saya teh? Bupati. Nah, sih ada ngebupati ngomong nah hareupeun aing atuh. Ya sudah. Intinya Pak saya kesini kayak cuma minta hamburan meureun ke Bapak gitu kan. Oh, minta hamburan adanya supaya si Persikas itu diakuisisi ke daerah lain gitu kan. Ya gini, Persikas itu kalaupun diakuisisi oleh daerah lain karena kemampuan keuangan. Sekarang pertanyaannya, di Subang ada nggak orang yang mau mengeluarkan uang puluhan miliar untuk ngurus bola? Insyaallah ya Pak. Aya. Doakeun Pak tahajud Pak. Sayang Pak, Subang terus atlet. Terus ayeuna kira-kira usaha di Subang pengusaha anu daek ngurus bola. Oke, di pilarian. Oh nyangges teangan sorangan ka ditu. Nu boga. Aing mah tong borong ngurus pemajikan bisa. Ya, oke ya. Pak, kenapa? Untuk Ini parah nih pada Deddy Mulyadi ya, kalau bercanda joknya suka ngena ya. Sederhana tapi ngena katanya. Tolong Pak, tolongin Pak cari pengusaha yang bisa ngurus ya tim Persikas ini, karena biayanya kan memang mahal ya guys ya. Bahkan ini bukan 1 atau 2 miliar, ini puluhan miliar guys ya.
Nah akhirnya dia minta tolong kepada Deddy Mulyadi. Bung, kata Deddy Mulyadi, nggak mau guys. Kenapa? Saya mau boro-boro ngurusin klub sepak bola gitu. Ngurusin bin aja gue mah kagak bisa, katanya gitu. Buset, Pak Deddy Mulyadi ini kalau bercanda ngena banget gitu ya guys ya. Sukamandia, Hampura, Sadayana, kami dari Aliansi Supporter Persikas meminta supporternya ini ya, panitia ataupun warga setempat atas hal-hal yang bikin gaduh ya. Betul ya, bikin gaduh ya, bukan bikin ngadu, jelema keur curik yo yel atau dah ya. Pokoknya pertama juga pesan saya tidak boleh melibatkan, karena di belakang banyak anak-anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan orang dewasa menggunakan kendaraan bermotor di mobilisasi malam hari. Itu nggak boleh, karena itu bukan hak mereka untuk keluar malam hari. Ya, ya, ya nunggu dewasana sing areling. Ya, siap. Sing areling. Yang dewasanya juga harus yang sadar ya, karena kemarin itu kan kebanyakan kan anak-anak pelajar sekolah yang dilibatkan ya. Teman-teman dari Persikas, mungkin persatuannya, aliansi para fans-fansnya Persikas ini datang ke rumah Deddy Mulyadi. Pertama minta maaf ya ke beliau selaku gubernur, kemudian juga minta maaf warga di acara lokasi tersebut ya, dimana pada saat itu kan kita tahu semua itu bisa dibilang bikin gaduh lah ya gitu, dan ini sudah diklarifikasi dan minta maaf. Nah ini apresiasi, ini yang gua suka ya, gentleman dan mau menerima kenyataan bahwa kita ini salah. Ya udah, salah mah salah, kita minta maaf. Damn, gua akui, dan sekali lagi gua apresiasi buat teman-teman Persikas. Dan ada poin yang menarik lagi, seharusnya mereka tuh menyampaikan aspirasinya sebetulnya ke bupati. Ya, jadi kemarin tuh udah bener-bener salah tempat lah ya, tapi udah clear lah ya. Dan berharap bahwa bupatinya bisa membantu. Nah, ngomongin soal bupati, sebetulnya ada satu video di mana bupatinya juga membuat sebuah klarifikasi. Sebetulnya sudah ada YouTube-nya ya, tapi kita akan coba masuk di TikTok-nya karena ini videonya durasinya nggak panjang. Kita akan coba ambil poin-poin pentingnya aja guys. Kira-kira seperti apa tanggapan dari bupati di wilayah yang ada tempat berdirinya Persikas ini. Langsung aja kita gas. Saya cinta Persikas. Saya peduli dengan Persikas. Saya ingin Persikas tetap di Subang. Di Subang ya. Tapi infrastruktur jalan harus selesai dalam 2 tahun, itu jauh lebih penting. Tuh kan akhirnya dijelaskan. Rakyat miskin kita bisa makan, itu jauh lebih penting. APBD Kabupaten Subang ini hanya 3 triliun. Dan 70%-nya itu untuk belanja pegawai yang tidak bisa kita apa-apakan. Kita hanya punya sisa anggaran 400 miliar yang harus saya alokasikan untuk kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur jalan. Yang dimana kebutuhan untuk menyelesaikan jalan saya butuh uang hampir 1,2 triliun jika jalan di Kabupaten Subang mau selesai semua. Bagi saya Persikas sangat penting. Tapi tangisan masyarakat kita, tangisan rakyat kecil pasti jauh lebih penting. Yang mengeluhkan tentang jalan, mengeluhkan tentang lampu penerangan, yang mengeluhkan tentang rumahnya mau hanyut oleh banjir, itu bagi saya jauh lebih penting. Karena memang nggak bisa guys, mengelola klub sepak bola ini harus pakai APBD pemerintah, nggak bisa. APBD itu untuk infrastruktur pembangunan, untuk segala hal yang kebutuhannya untuk masyarakat. Karena sepak bola kan larinya udah klub ya guys ya, harus betul-betul mungkin lebih ke pengusaha kali ya. Nah mereka ini saat ini sedang mencari pengusaha ya dari kota tempat dimana berdirinya Persikas ini, bagaimana caranya supaya tidak dijual. Harapan gua sebagai konten kreator, karena gue juga suka bola ya, gua harap nanti ada pengusaha yang kaya raya, yang asetnya mungkin wow gitu ya, amazing banget lah gitu ya, yang nantinya bisa mampu membeli saham dari Persikas ini. Yang kita berharap juga Persikas nggak sampai keluar ekspansi keluar kota atau apalagi keluar provinsi ya, yaitu ke Palembang, karena sudah digelitik nih ya, mau dibeli katanya gitu. Tinggal Persikasnya aja nih mau atau enggak nih keluar ekspansi keluar kota gitu ya. Tapi ya kembali lagi teman-teman ya, kalaupun misalnya kalau nggak ada pengusaha yang berani membeli, karena kan ini bicaranya soal aset miliaran ya, atau uangnya kan nggak sedikit ya, miliaran gitu ya. Menurut gue sih ya, walaupun di sana tetap ya untuk para pemain atletnya tetap masih bisa berkiprah lah ya. Doakan saja yang terbaik. Ya, doakan saja yang terbaik. Oke, kita langsung masuk ke berita berikutnya nih teman-teman ya. Bapak dari Palembang, Pak. Oh, Palembang. Sini Bapak, sini. Palembang. Sini. Oh, Sumatera Selatan, Palembang. Oh, Palembang jauh kan? Palembangnya mana? Palembang Kayu Agung. Oh, Palembangnya berarti bukan Palembangnya mana, dari Palembang. Bapak Sumatera Selatan. Kayu Agung. Oke. Sumatera Selatannya mana?
Di Kayu Agung. Organ pemerintah. Oh, orang Oki. Iya. Oke, orang Oki ya. Berberapa perjalanan ke tempat saya? Kemarin dari Palembang sampai ke Bandung, sampai di tujuan 15 jam. Naik apa? Bawa mobil, Pak. Bawa mobil. 15 jam non stop, cuma stop beli minyak aja. Beli minyak. Nah, itu kebiasaan orang Sumatera itu bilang BBM itu minyak. Iya. Iya, Oke. iya. Ada apa Bapak kesini? Saya minta tolong, Pak. Tolong apa? Bapak, ya saya ini ada anak. Kamu sekolah? Di mana sekolahnya? SMK dulu. SMK? Kelas berapa? 10. Jurusan apa nih? Bengkel, Pak. Hah? Bengkel, otomotif. Otomotif. Ya? Kenapa kamu? Kenapa? Nah, nanya, kenapa kamu? Pergaulan, Pak. Hah? Pergaulan. Gaul sama siapa? Mau kawan. Kawan sama-sama STM. Iya. Oke. Kamu suka apa? Itu, Pak. Narkoba. Hah? Narkoba. Kamu bisa pakai? Pakai apa narkobanya? Ini sabu. Hah? Kamu pakai sabu? Sama teman. Udah sering? Udah. Sejak kelas berapa kamu main? Oh, sejak kelas 10. Kelas 1 SMK kamu udah pakai. Sabu tuh mahal, kamu beli dari mana duitnya? Duitnya Kenakalannya adalah menggunakan kocoy. SABU. Oh my god. Gila. Wow. Ini orang tuanya udah parah banget kali, maksudnya anak gua senakal ini. Ya kalau minuman mah, walaupun minuman juga tetap nggak boleh ya. Maksudnya kalau sekedar nakal mabok, ngomong lagi. Sekedar minum-minuman alkohol mungkin ya, bukan berarti membenarkan ya gue ya. Artinya masih kita anggap ya udahlah gitu ya, masih bisa kali. Ini narkocoy. Ngeri banget ini narkocoy. Buset, geleng-geleng pala gue asli. penasaran gitu ya? Kamu berat dari mana beli duitnya? Dari orang tua. Orang tua? Hah? Kamu dikasih bekal berapa sehari? 25, Pak. Berapa? 25. 25.000. Karena bohongin orang tua. Oke. Oh, Bohonginnya bohongin. gimana? Duit udah sekolah. Oh, bilangnya tugas sekolah. Nanti minta tambahan duit. Suka minta dikasih tambahan berapa? 50. 50.000. Kamu beli sabu. Belinya segimana? Astagfirullahaladzim. Belinya segimana? Itu pakai timbangan juga. Oh, timbangan. 1 gram kamu beli berapa? Pak, ini hitungannya gram setengah. Segram setengah. Segram setengah bayar berapa? 100. Itu 100.000. Ya Allah. Pakainya di Malu banget ya bapaknya, tapi gue salut sama orang tuanya. Sumpah demi Allah, gue salut banget sama orang tuanya. Dia mau menerima kenyataan bahwa memang anaknya nakal. Dan kita tahu semua ini adalah sebuah konten. Ya, artinya orang se-Indonesia akan menonton ini, betul nggak? Mungkin buat bagian orang tua ya di luar manapun juga, termasuk kalian yang nonton video ini, akan merasa malu ketika anaknya menceritakan kenakalannya menggunakan dalam tanda kutip narkocoy yang harga belinya aja harus 100.000 dengan cara ngebohongin orang tua. Tapi orang tuanya dengan pasrah, dia ingin menemui Pak Deddy Mulyadi dengan, gue yakin nggak gampang dan nggak segampang membalikkan telapak tangan untuk bertemu dengan seorang Pak Deddy Mulyadi dengan harapan bahwa anaknya bisa dimasukkan ke barak militer. Oke, ini gue salut. Ya, gue salut ya. Nggak mikirin malu, nggak mikirin gengsi. Gimana nanti misal kalau dicap segala macamnya gitu ya. Salut banget ke gue lah. Gas. Di mana? Sama teman-teman? Di rumah teman? enggak di tempat beli. Kamu sudah berapa lama sekarang nggak pakai? Udah seminggu. Seminggu nggak pakai? Seminggu yang lalu pakai terus? Perasaannya seminggu nggak pakai gimana? Lebih tenang, Pak. Lebih tenang. Kamu nggak mau balik ke Sumatera? Enggak, Pak. Mau tinggal sini aja? Mau tinggal sini aja ya? Kamu mau tak tipin di barak militer? Oh, Mau? Benar? benar. Mau dititipin di barak militer? Oh. Oke. Di Lembang, di Dodik. Kamu tinggal di sana Ya. sendiri dulu karena yang lain lagi pada libur. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Tiap hari tak titipin biar bapakmu tenang. Ya.
Masya Allah. Masya Allah. Bapak menitipin. Iya Pak. Barak militer melanggar HAM, Pak. Melanggar HAM. Ayo, disindir lagi aja KPAI. Melanggar kebebasan anak, hak anak hilang, Pak. Jangan nanti dimarahin KPAI saya. Saya minta maaf ya. Saya kemarin kan ada yang mengusulkan juga dari mana, dari daerah Bandung juga Pak. Katanya dari ya orang Bapak katanya. Kemarin saya dari Bandung dulu, terus ke sementara apa ya? Mana? Subang. Katanya disuruh untuk rehab, untuk apa? Saya maaf Pak ya, saya bantah. Karena lingkungan saya itu memang. Oke, guys, untuk film dia mungkin kalian bisa nonton di channelnya Kang Deddy Mulyadi atau di Pak Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. By the way, singkat cerita, poin pentingnya adalah orang tua dari anak ini sudah pasrah dengan kondisi anaknya yang memang ini udah di luar nalar kenakalan anak remaja. Ini larinya udah dalam tanda kutip narkocoy itu, apalagi di jenisnya juga disebutin. Dia nggak tahu harus berbuat gimana lagi. Dan orang tua dari anak ini datang jauh-jauh dari Palembang ke Jawa Barat ya untuk menemui Deddy Mulyadi, ingin mencoba agar anaknya ini bisa berubah. Karena ini kenakalannya udah di luar nalar menurut gue. Ini di luar nalar. Dan ketika di sini mereka sedang berkomunikasi, bahasanya memang begini ya, Bapak memang bener mau anaknya dititipin ke barak militer supaya ada perubahan biar anaknya tuh nggak nakal lagi gitu ya. Iya Pak, mau, kata si bapaknya nih, orang tua ini. Tapi di sini Pak Deddy Mulyadi menyinggung soal apa ya, kayak pelanggaran HAM segala macam yang sekarang ini justru semakin memanas ya. KPAI gue nggak ngerti. Padahal kemarin kita sendiri udah melihat ada tayangan video di mana pihak KPAI ini sudah ngomong kasarnya, mohon maaf sekali lagi ya, dimarah-marahin ya, dimarah-marahin sama Komisi DPR RI Komisi 13 kalau nggak salah, karena dianggapnya selama ini tuh kerjanya nggak kelihatan ya. Ketika mereka diundang ke TV itu, wah suaranya paling vokal. Nah kembali lagi sini, saya nggak mau Pak nanti Bapak dan keluarganya nanti dicap sebagai orang yang melanggar HAM ya. Apapun itu, nanti Bapak dimarahin KPAI mau katanya. Sampai disinggung loh ini. Ini asli nih Pak Deddy Mulyadi singgung KPAI, lebok sialah KPAI lah. Lo ngerti ya sama lembaga yang satu ini. Ini datang jauh-jauh loh. KPAI nonton nggak sih? Jangan-jangan mereka tuh nggak nonton. Mereka akan tetap konsentrasi dengan apa yang menurut mereka benar. Ketika mereka berdebat di dalam sebuah acara TV, mereka selalu mengedepankan penelitian yang mereka baca dari sebuah artikel. Itu yang menjadi patokan mereka. Wah, memang orang pintar-pintar begitu, memang begitu guys. Ya, penelitian, dia lupa teori tanpa action itu nol besar gitu. Oke. Kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah ini saya kira bermasalah dari awal gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara, sementara sampai ada evaluasi. Itu bagi pelajar-pelajar yang ada di barak di sana. Jadi kita percayalah sama KPMDAM. Dia tidak akan berbohong. Apapun yang dia katakan adalah 100% benar. Baik, ya. Dan saya ini KPMDAM-nya aja ada loh live stream ya di si acara ini. Oke, kita dengerin. Bahkan begini, saya nggak setuju itu. Saya mau menambahkan kami di KPAI, sebentar. prinsip partisipasi main anak penting, Pak. aja betul. Mendengar pendapat anak, bertanya kepada betul. anak gitu ya. Betul, oke. Karena yang dididik itu anak, Pak. Iya, oke. Saya potong sedikit. Ya. Kasih kesempatan saya berbicara. Jadi saya tidak mau berbicara secara mikro. Saya mau berbicara secara makro. Apa itu makro? Secara holistik. Mari kita lihat. Saya tadi katakan goal kita 2045. Kita lihat negara-negara lain memuji apa program yang ada di Indonesia ini, khususnya yang lagi dikerjakan KDM ini. Ada salah satu negara Islandia. Dia sangat bangga. Mang KPAI cicing heula eta jelema aya wancina mamang ke ngomong gantian heula atuh Mang, ulah main potong bae.
Orang lagi ngomong main potong, udah sama kayak yang baju kuning yang waktu itu nih. Oke guys, kalau pakai bahasa Sunda rasanya rada halus gitu guys. Sabar dulu Pak, kasih kesempatan. Bapak kita ini sedang ngomong gitu loh. Main potong aja, nanti ada gantian, ada wayahnya Bapak ngomong gitu. Oke guys. Dengan kita, kenapa kita orang Indonesia sendiri tidak bangga dengan program-program bangsa kita sendiri? Pak Iskandar mungkin selaku dulu pernah di TNI mungkin bisa melihat program tahun 90-an, 93 yang dilakukan oleh Kodam Jakarta. Menarik yang disampaikan oleh Tirto ID, saya baca tadi gitu ya. Oh, dibaca. Tahun 93 ini dibaca, gue bilang juga apa? Artikel. Oke. Program ini pernah jalan yang disebut dengan sekolah kodim, Mbak. Sekolah kodim, kemudian sama anak-anak tawuran keresahan Jakarta waktu itu gitu ya. Kemudian masuklah, awalnya sebulan tapi 4 hari Mas Fadil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI gitu. Jadi kita harus belajar di situ, gitu. Nggak bisa. Saya potong langsung. Ajar apa yang sudah dikerjakan saja masih muncul lagi. Pertanyaan kritis dari saya. Program apa yang dikerjakan KPAI sehingga bisa dikerjakan oleh apakah TNI atau polisi ataupun pesantren-pesantren supaya anak-anak kita baik semuanya? Apa program yang akan dilaksanakan? Iya, saya ingin menanyakan secara kritis. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan dorong doang. Ngedorong doang. Gue udah ngebahas mereka tuh kayak greget gitu ya. Ngedorong doang. Aduh. Bagaimanapun juga keluarga punya hak untuk mendidik, mendampingi keluarga lagi. Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Pelindungan Anak memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, ya kasus sampaikan oleh Pak Kadep tadi, ya lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi gitu. Bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu kan. Tapi perlu diketahui begini, bahwa ini kan berjalan terus. Secara teknis, idealis silakan KPAI rapatkan kepada Pemda, terus silakan. Tapi ini adalah extraordinary action yang perlu kita ambil sementara ini. Kalau nanti mau disempurnakan, monggo. Saya hormat. Actionnya nih penting menurut Anda? Penting. Bukan hanya gimmick semata. Bukan hanya gimmick. Karena situasional seperti ini yang sesuai dengan yang tadi saya katakan, survei dan lain-lain sebagainya. Gini, Bang Jasra, tadi kan Anda katakan bahwa rumah nih ya yang harus jadi fondasi utama. Kan kalau kita ngobrol di pertemuan sebelumnya, masalah rumah, sekolah, kemudian masyarakat adalah sebetulnya fondasi utama menurut Ki Hajar Dewantoro. Tapi ketika 3 ini sudah tidak bisa mengcover, kalau Kak Seto bilang nih pendidikan non formal ya pendidikan karakter ini di barak ini. Nah, menurut Anda gimana? Iya, saya percaya 3 balik lagi ke rumah. Cuma pertanyaan kita, presenter yang di sebelahnya sampai ngeliatnya begini. Mereka tuh jawabannya muter-muter guys. Rumah oke lah, terus ada orang tua, peran orang tua, kemudian sekolah. Jadi mereka tuh muter-muternya di sini aja gitu nih. Udah, argumen mereka mau kemanapun pertanyaannya, jawabannya tetap di sini, muter-muternya di sini. Padahal dari ketiga-tiganya mereka tuh udah nyerah gitu loh. Mereka udah nyerah. Tadi kita udah ngeliat sendiri kan, ada warga dari Palembang datang ke rumahnya Deddy Mulyadi, ya. Dan gue yakin sekali lagi itu nggak gampang untuk bertemu dengan seorang Pak Deddy Mulyadi. Ingin sekali agar Pak Deddy Mulyadi membantu, walaupun dia di luar Jawa Barat, ya dari Palembang. Ternyata bisa kan. Program ini memang ditujukan, memang terfokuskan untuk membantu agar bisa mendisiplinkan, membuat karakter anak jadi lebih baik gitu. Jadi nggak peduli ini mau warga dari manapun, kalau memang mau silakan. Padahal Pak Deddy Mulyadi juga sudah memberikan sebuah warning, nanti Bapak dimarahin sama KPAI. Pendaftaran program barak militer membeludak, kota 50 tapi yang daftar 378. Yang artinya kalau kita lihat dari data ini, hampir mayoritas para orang tua pengen banget anaknya didaftarkan ke sini. Ya, mungkin tidak semuanya nakal yang parah. Mungkin hanya kenakalan-kenakalan ringan aja gitu ya. Tetapi pada kenyataannya justru dengan data ini 378. Padahal kuotanya cuma 50. Program Deddy Mulyadi itu sudah sesuatu yang sangat pas. Bahkan masyarakat di Indonesia, bukan cuma di Jawa Barat, itu betul-betul mendukung dengan program ini. Malah pengen anak-anaknya itu dimasukkan ke program supaya didisiplinkan, supaya karakternya bisa lebih baik gitu ya. Pokoknya luar biasa lah guys ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah. Saya Nudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.